Jolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, doa Nabi Adam yang sering kita baca itu. Kapan dibacanya Nabi Adam? Ketika setelah dia melanggar aturan Allah di dalam surga. Di dalam surga masih ada aturan dulu mah. Allah bilang jangan makan buah ini, bahaya. Tetapi dia dirayu oleh iblis, kena tuh, dirayu oleh iblis. Ya, dia makan. Ya, maka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah pelanggaran. Karena ada pelanggaran begitu, maka dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemana dikeluarkannya? Berangkatlah dia menuju dunia ini, yaitu di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan, kamu harus keluar dari surga. Menuju ke mana? Menuju ke bumi, menuju ke dunia. Di sana tempat bertengkaran, permusuhan, peperangan, ya perselisihan dan lain-lain sebagainya itu di dunia. Makanya dunia ini ya terus ada percecokan, pertengkaran sebagaimana. Apalagi sebelumnya dulu dunia ini sebelum adanya Nabi Adam dipimpin oleh makhluk-makhluk jin yang pada bermusuhan antara suku dan sebagainya, suku-suku jin. Ya, sebagainya, perang-perangan, rebutan kekuasaan dan sebagainya. Itu sebelum manusia udah dipimpin oleh jin, ya kelompok jin. Oleh karena itu sampai sekarang, nah kitalah berusaha datangnya ajaran Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hiduplah kita dengan damai, dengan tentram. Tentang orang pada beribadah dan sebagainya, keimanannya, udahlah kita harapkan adalah hidayah dan taufiknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dapat hidayah dan taufik, tenang hidup kita. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah melaksanakan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau kita sudah menuju itu, hidup kita akan damai, tentram. Ya, melihat orang ibadah cara yang begitu, ya kan kita udah kasih tahu, tapi masih begitu juga belum dapat taufik dari Allah. Hidayah udah, ya. Apalagi kepada agama-agama lain itu masing-masing mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah tenang. Kita nggak diganggu, dia nggak diganggu, silakan masing-masing. Yang penting kita punya keyakinan dan kita tidak akan mengganggu kepada siapapun juga kecuali mengajak kepada yang lebih baik. Ya, adalah menjadi kewajiban kita. Dan hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada firman-Nya di dalam hadis kursi, ya, wa ana ma'aka, dan aku bersamamu. Dekat nggak tuh? Kalau Allah sudah mengatakan Allah bersama kita, dekat nggak kira-kira? Dengan apa? Bitaufik, dengan adanya taufik. Dengan adanya taufik, kelakuan kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang kita kerjakan, Allah menjadi dekat dengan kita. Allah menjadi dekat. Tapi kalau kita jauhkan perintah-perintah Allah, bahkan larangannya, Allah semakin jauh kepada kita. Kalau kita sudah dapat taufik, maka akan kita laksanakan semua apa yang diperintah Allah dengan mudah, dengan ringan, dengan enteng. Itulah namanya la haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. La haula. Nah ini arti daripada la haula, ya. La haula, tidak ada daya, upaya untuk melaksanakan kebaikan, untuk beribadah. Nah ini taufik nih, taufik juga nih, untuk mendapatkan taufik juga ya. La haula, tidak ada daya, upaya untuk melakukan kebaikan, ya. Wala quwata, dan tidak ada daya, upaya untuk meninggalkan maksiat. Nah ini, jadi tugas kita untuk melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat. Ini semuanya illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan hidayah dan taufik. Kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Inilah saudara-saudara, anak-anakku sekalian, ya, pandainya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harapan yang positif semuanya. Dan ibadah itu, doa itu adalah ibadah, tidak ada yang sia-sia. Yang pertama, ibadah karena perintah Allah. Doa itu perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni dulu deh. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Satu ibadah. Astajib lakum, janji Allah kepada kita, pasti akan kukabulkan doamu. Siapa yang bicara tuh janji itu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Semuanya yang kita minta pasti Allah akan kabulkan, asal dengan penuh keyakinan dan keimanan, doanya yang benar dengan adab dan sebagainya. Tuh, maka yang perlu kita pelajari, ud'uni dulu dah. Berdoalah kepadaku. Bagaimana adabnya berdoa? Bagaimana caranya berdoa, ya? Apa itu doa? Pelajari doa, baru kita mendapatkan astajib lakum, maka akan kukabulkan bagimu apa yang kamu minta, ya. Jadi doa kita tidak ada yang sia-sia. Yang pertama ibadah, kedua adalah keberhasilan daripada yang kita inginkan. Yang pertama pahala ibadah dengan berdoa kita. Yang kedua, keberhasilan kita. Dan doa tidak ada yang tidak berhasil, semuanya berhasil. Cuman kita nggak ngerti, kadang-kadang Allah berikan dan Allah sampaikan kepada kita sesuai dengan permintaan kita apa enggak gitu. Kadang-kadang sesuai dengan permintaan kita, cuma ada yang segera Allah berikan dan ada juga Allah tunda nanti buat di akhirat. Ada juga Allah alihkan kepada ampunan dosa kita. Jadi kita mau berdoa, doa, tetapi ya yang penting dosa kita dulu dah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini udah waktu aja ya, sudah habis ya. Iya. Ini supaya pada paham ini anak-anak kita ini, ya. Fa'asma'u, maka akan ku dengar. Ijada utani, apabila kau berdoa kepadaku, fa'asma'u, maka aku mendengar. Mataku, apa yang kamu katakan ketika kamu berdoa. Fa'ujibuka, maka akan menjawab, mengijabah, mengabulkan doa-doamu, ya. Wa fi riwayatil Askari, dan di dalam riwayat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Askari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bisnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, man la yad'uni agdabu alaihi,
Man barang siapa la yad'uni tidak mau berdoa kepadaku agdobu alaihi maka ku murka alaihi kepadanya. Bisbati harfil illati dengan menetapkan huruf ilat yaitu wau fi yad'uni di dalam yad'uni payam bagi maka seyogyanya lil insani bagi manusia alla yaghfala anit talabi min rabbih. Jangan sampai lalai daripada minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai. Makanya penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, selesai daripada sholat, selesai daripada acara apa aja, kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak kebalik nih ya, supaya enggak buntu sampai hidayah aja, supaya dapat taufik juga. Jadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat daripada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga diberikan keberhasilan dari segala cita-cita kita semuanya. Sukses anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, cucu kita dan sebagainya, biar pada sukses semuanya, biar menjadi pemimpin masa depan yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga harus kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan terus. Perbuatan kita, amalan kita sehari-hari semakin baik. Mudah-mudahan ini adalah duduk di majelis taklim amalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan duduknya kita di sini. Apalagi ini tikar-tikar di sini, karpet-karpet sini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari Sabtu pagi ini yang hadir di sini dan nanti akan cerita di hadapan Allah, bumi yang kita dudukin, ya, bumi yang kita pijak dari rumah melangkah ke sini akan menjadi saksi. Semoga Allah meridhoi segala amal kita semuanya. Allah mengampuni segala dosa kita dan dosa orang tua kita sekalian. Semoga Allah ampuni semuanya, Allah terima amal baiknya, dan semoga Allah lapangkan di alam kuburnya. Sebutkan nama orang tua kita sekalian, ya, siapa namanya orang tua kita, kita sebutkan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya ya Rabb. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali ada yang mau bertanya tentang doa? Ya, Pak. Assalamualaikum. Iya. Tentang berdoa dengan berwudu, itu pun adalah salah satu adab juga sebetulnya, ya. Cuman sunnah saja, gitu ya. Itu bagus. Memang kita wudu itu kan adalah mensucikan diri kita, bukan hanya jasad kita saja, jasmani kita saja, tetapi rohani kita bersihkan. Itu dalam rangka itu. Tapi ya di saat-saat yang memungkinkan untuk berwudu. Tapi kalau saat-saat yang tidak memungkinkan, mendadak-dadak dan doa dan sebagainya, itu nggak wudu nggak apa-apa, ya. Jadi berdoa memang lebih baik pakai wudu. Tapi yang dikatakan nggak punya wudu juga nggak apa-apa, boleh saja. Ya, lebih sempurna pakai wudu. Begitu aja. Ya, ya Pak. Salam. Imam bangunnya begini terus yang lainnya tetap mengaminkan.
Kemudian juga yang yang seperti Ustaz sampaikan juga pas saat doa kita dijauhkan dari ini seperti ini nih, yang apakah memang harus demikian atau Iya, di dalam berdoa ya kita mengangkat dua belah tangan kita, Jadi mengangkat dua belah tangan kita itu ada yang begini ya sampai begini, ada juga yang berpaham semacam itu ya, gurunya juga ngajarin sampai begini-gini ya. Nah, tetapi kita ada juga dapat ajaran ada cukup dengan menggabungkan dua telapak tangan kita dengan ini, dengan ada satu isyarat ini. Isyarat ini kita pisahkan satu. Nah, semacam ini. Ya, itu diantaranya. Dan kemudian ketika kita berdoa adalah tolak bala. Itu tolak bala, Pak. Tolak bala itu memang kita balikan telapak tangan kita. Kalau ini kan untuk menerima apa yang kita akan terima, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Nah, kalau untuk tolak bala, jangan sampai bala bencana ini menimpa pada kita tolak tuh. Nah, itu tolak bala. Dianjurkan semacam ini. Begitu, Pak, ya. Ada itu keterangan di dalam beberapa hadis juga. Ya. apakah kita bisa atau boleh ya berubah menjadikan domir kalau kita lagi memimpin doa itu untuk jadi domirnya dari jamak gitu ya? Boleh kok enggak? Yang kedua, kalau ada orang berdoa memimpin doa gitu ya, kemudian dia menggunakan domir wahdah gitu ya, domir sendiri, kita jamak wajib mengaminkan kalau gimana nih? Iya, iya. Doa di dalam Al-Quran banyak emang seperti doa untuk diri sendiri ya, seperti Rabbi habli minas solihin umpamanya ya, dan banyak lagi doa-doa lain. Dan itu kalau kita untuk berjemaah, andai kata kita mau rubah untuk berjemaah, niatkan bukan Qur'annya yang kita baca, doanya kita niatkan. Jangan niat Quran, jadi nggak boleh kita merubah Al-Quran, tetapi niatkan doa. Ya, Rabbana hablana waladan soliha umpamanya ya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anak yang soleh dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita mendengar ada seorang baca doa, tetapi untuk berjemaah sebetulnya untuk jemaah, tetapi dia baca doa sendiri gitu ya. Nah, itu adalah makruh, baca doanya itu makruh. Dia bacanya itu makruh. Nah, bagaimana kita aminin apa enggak? Boleh kita aminin dan boleh juga enggak, ya. Sebab buat dia sendiri gitu ya. Ya kita enggak aminin juga enggak apa-apa ya buat dia sendiri gitu ya. Tetapi kita aminin juga enggak apa-apa, bantuin dia gitu. Tetapi buat kita enggak gitu ya. Maka sebaiknya yaitu kita kalau bisa kita baca sendiri aja lagi gitu. Ya, ikutin dia begitu. Sebetulnya makruh ya, sebab di dalam doa itu Rasul perintahkan amin fi du'aika, umumkanlah di dalam doamu, lagi ketika doa rame-rame. Maka seperti Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina biman hadait ya. Nah, tiba-tiba imam baca Allahumma hdini aja gitu ya. Ya kita ikutin aja. Ikutin bacaan dia, bukannya Allah Mahdina yang dia baca ya. Nah, kita ikutin jadinya. Seperti Rabbi firli wali walidayya itu sering kali itu. Ya, sering kali itu Rabbi firli wali. Iya, dirubah dulu, harus dijadikan buat jama' ma'al ghair ya, mutakalan ma'al ghair mestinya. Mesti ya, silakan.
Iya. Ya, sekarang kalau kita untuk meniru dengan apa adanya dalam Al-Qur'an, itu berdoa memang untuk sendiri. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, ya. Tetapi kalau kita untuk rame-rame, sebaiknya kita jangan membaca Al-Qur'an itu, ya. Kita punya redaksi sendiri aja, bikin sendiri, ya. Jangan kita niatkan Al-Qur'an yang kita baca seperti tadi juga. Iya. Rabbi ja'alna muqiminas shalah, ya. Muqimas shalah menjadi muqimina atau karena idofat nunnya hilang, muqimi begitu sebetulnya, muqimis shalah, ya. Muqimina asalnya karena idofat menjadi nunnya hilang, muqimis shalah wa min dzurriyyatina, ya. Rabbana wa taqabbal minna. Gitu. Jadi kita niatkan, jangan diniatkan Qur'annya, diniatkan doanya, zikirnya, ya, yang kita tiru, ya. Bab kalau niatkan Quran nggak boleh kita begitu, nggak boleh merubah-rubah. Sama juga kita dapat ijazah doa dari seorang guru pamannya, ya, dan sebagainya. Dan itu kalau doa untuk pribadi itu memang sering-sering kita baca. Mudah-mudahan untuk pribadi aja, ya. Udah cukup ya. Nah, mudah-mudahan ini masih doa terus nih. Masih belum habis ini bab doa ini, berdikit-dikit ini udah selesai aja waktunya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan panjang umur, sehat walafiat, taat sampai akhir hayat kita, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulil ghafuri lil abdi dil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala mayyaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami biwal ajami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina taubah tagsilu kullahawbah wastur lanal arati minir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasahilil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suhli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatosis suhbi walhamdulil ilahi
fil bad'i wa tanahi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.